Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B Praktikum 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk tugas Project Based Learning mata kuliah Statistika Bisnis yang berjudul Analisis Pengaruh Harga Produk, Kualitas Produk, dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan pada Kopitikum Bogor. Next. Afi, next Afi. Oke, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rara Ranisa Santara dengan NIM J0414231223. Nama saya Najwa Septia Bilqis dengan NIM J0414231245. Nama saya Alfi Irhamna dengan NIM akhir 1031. Nama saya Muhammad Iram Saputra dengan NIM 1172. Nama saya Muhammad Azman Parsi Al-Hafian dengan NIM J0414231193. Baik, untuk di pendahuluan ini latar belakangnya yang kami angkat adalah pada pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan drastis pada bisnis di bidang food and beverage, khususnya pada coffee dan coffee shop. Dari pandemi tersebut di 2020 yang mengakibatkan pembatasan sosial, yakni para konsumen ini lebih baik di rumah saja yang berakibat pada di bidang food beverage ini menurun dari segi penjualannya. Oleh karena itu, kualitas produk menjadi kunci keberhasilan di mana kualitas produk ini mengubah persepsi pelanggan, bukan perusahaan sendiri, melainkan adaptasi dari strategi pemasaran, inovasi menu, layanan, serta penerapan protokol kesehatan yang lebih baik lagi. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah harga produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Kopitikum Bogor. Lalu yang kedua, mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Kopitikum Bogor. Dan yang terakhir, mengetahui apakah fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Kopitikum Bogor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, yaitu pengaruh variabel X1 harga produk, X2 kualitas produk, dan X3 fasilitas terhadap variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan Kopitikum Bogor. Pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak menggunakan metode sampel random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pelanggan dari Kopitikum itu sendiri. Instrumen penelitian ini disusun dalam bentuk pernyataan tertutup menggunakan skala Likert sebagai berikut. Skala Likert ini mulai dari skor 1 yaitu sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek yang kami teliti yaitu Kopitikum. Kopitikum merupakan UMKM yang bergerak di bidang penyediaan minuman kopi dan berlokasi di Jalan Kumbang nomor 15 Bogor. Kopitikum beroperasi sejak Desember 2024. Kopitikum berhasil menarik perhatian mahasiswa dengan konsep coffee shop modern, suasana nyaman, dan harga terjangkau. Penelitian ini memilih Kopitikum karena tingginya tingkat kunjungan pelanggan yang stabil sehingga menarik untuk menganalisis pengaruh harga produk, kualitas produk, dan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya akan dibahas hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Untuk nomor 1 itu ada variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan, dengan rata-rata 31,42 dan standar deviasi 3,69, yang berarti mayoritas responden puas dengan jawaban relatif konsisten.
Lalu yang kedua ada variabel X1 yaitu harga produk dengan rata-rata 31,16 dengan standar deviasi 4,55. Yang berarti persepsi harga tergolong tinggi dan variasi jawaban rendah. Lalu yang ketiga ada variabel X2 yaitu kualitas produk dengan rata-rata 30 dan standar deviasi 3,88. Yang berarti persepsi netral hingga tinggi dengan persebaran jawaban stabil. Lalu yang terakhir ada variabel X3 yaitu fasilitas dari Kopitikum dengan rata-rata 32,58 dengan standar deviasi 4,14. Variabel ini dinilai paling baik oleh pelanggan dengan jawaban yang merata. Selanjutnya di sini ada koefisien korelasi. Untuk pertama yaitu eh, koefisien korelasi berdasarkan harga produk atau variabel X1 terhadap kepuasan pelanggan untuk variabel Y dengan nilai korelasi yaitu sebesar 0,682, nilai signifikansi sebesar 0, yang berarti hubungan kuat dan signifikan di antara penilaian harga yang baik dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Lalu yang kedua ada perbandingan kualitas produk atau variabel X2 dengan kepuasan pelanggan eh, atau variabel Y dengan koefisien korelasi sebesar 0,365, koefisien signifikansi sebesar 0,022, yang berarti hubungan antara kedua variabel sedang dan signifikan. Lalu yang ketiga ada perbandingan antara fasilitas dan kepuasan pelanggan dengan koefisien korelasi sebesar 0,692, koefisien signifikansi sebesar 0 sebesar 0, yang berarti hubungan paling kuat dan signifikan antara fasilitas dan eh, kepuasan pelanggan yang ada di Kopitikum itu sendiri. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke regresi. Yang pertama, koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,839, yang berarti bahwa hubungan korelasi antar ketiga variabel yang ada, harga, kualitas, dan fasilitas terhadap variabel Y, kepuasan pelanggan, termasuk kuat. Yang kedua, nilai R square, yaitu sebesar 0,704, yang menunjukkan bahwa sebesar 70,4% variasi dalam kepuasan pelanggan dapat terjelaskan oleh ketiga variabel yang diteliti. Yang ketiga masuk ke nilai adjusted R-square, yaitu sebesar 0,671, yaitu nilai ini menunjukkan bahwa penyesuaian nilai R-square dengan jumlah variabel bebas dalam model dan ukuran sampel, serta menunjukkan bahwa model ini memiliki ketepatan prediksi yang cukup baik. Yang keempat ada nilai standar error of the estimate, yaitu sebesar 2,119. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai aktual kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ini signifikan model ANOVA. Untuk dependen variabel Y-nya ini dan prediktor sponsornya X3, X2, dan X1. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 21,405 dengan nilai signifikan 0,000, yang berarti model regresi secara simultan signifikan. Artinya variabel harga, kualitas, dan fasilitas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Kopitikum Bogor. Untuk selanjutnya ada koefisien regresi dan uji parsial. Pada tabel koefisien regresi diperoleh model persamaan yaitu Y sama dengan 2,694 ditambah 0,393 X1 ditambah 0,055 X2 ditambah 0,455 X3, yang berarti bahwa dari ketiga variabel yang diteliti yaitu harga produk dan fasilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Sedangkan kualitas produk tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam model ini. Oke, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa harga produk, kualitas produk, dan fasilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Kopi Tikum Bogor. Secara parsial, hanya harga produk dan fasilitas yang memiliki pengaruh signifikan, sementara kualitas produk tidak. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 70,4%, model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepuasan pelanggan. Masuk ke sarannya. Disarankan agar Kopi Tikum terus meningkatkan kualitas fasilitas dan menjaga strategi harga dan kompetitif sesuai daya beli konsumen. Meski kualitas produk tidak signifikan secara statistik, evaluasi rutin terhadap kualitas produk tetap harus dilakukan untuk menjaga persepsi positif dan loyalitas pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 kelas B1. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.